Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini gua akan membahas salah satu film unik berjudul Geralt Games. Tidak pernah lupa gua juga selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia selalu ya. Film diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang sedang bepergian untuk berlibur. Tidak ada siapapun di dalam perjalanan ini selain si istri yang bernama Jessie, dan si suami yang bernama Geralt. Di tengah perjalanan mereka pun dikejutkan dengan seekor anjing yang ternyata sedang menikmati sebuah bangkai. Tapi, Geralt tidak mau ambil pusing, dan ia pun kembali melanjutkan perjalanannya. Setelah berjam-jam di perjalanan, mereka pun tiba di sebuah villa yang sengaja disewa untuk beberapa hari. Untuk lokasinya sendiri, villa ini bisa dibilang sangatlah terpencil dan sangat jauh dari perkotaan. Baru saja tiba, Geralt dengan penuh semangat langsung mengajak Jessie untuk nempel-nempel saat itu juga. Bahkan mereka pun pergi ke kamar tidur dengan keadaan pintu rumah yang belum ditutup sama sekali. Setelah semuanya sudah dipersiapkan, Geralt langsung memborgol tangan Jessie di kasur sebagai bentuk permainan yang sudah ia rencanakan bersama istrinya. Namun tiba-tiba si suami malah merasakan nyeri luar biasa di bagian dada sebelah kirinya. Sudah jelas ini adalah sebuah malapetaka untuk Jessie sendiri dikarenakan suaminya malah tewas akibat serangan jantung secara mendadak. Apalagi Jessie tidak bisa berbuat banyak dengan keadaan tangan yang diborgol keduanya. Dengan kata lain, semua penderitaan Jessie akan bermula dari detik ini di tempat ini. Ditambah lagi terlihat gumpalan darah yang mulai berceceran dan keluar dari mulut suaminya. Jujur saja, kalau posisinya seperti ini sih yang bisa dilakukan Jessie hanyalah berteriak sekencang-kencangnya. Waktu demi waktu cepat berlalu sampai hari pun sudah berganti ke sore hari. Dengan posisi handphone yang berada di meja dan sulit dijangkau, tentu saja Jessie tidak mungkin untuk bisa menggapainya. Gawatnya hari sebentar lagi menjadi malam yang dimana akan mempersulit keadaan Jessie untuk diketahui. Lalu dari pintu kamar tersebut mulai terlihat sebuah bayangan yang ternyata sosok tersebut adalah anjing yang tadi mereka temui. Namun, anjing itu malah menjilati gumpalan darah milik suaminya dan juga mencabik daging Geralt di depan mata Jessie. Dalam situasi seperti ini, tidak ada banyak hal yang bisa dilakukan Jessie kecuali mencoba untuk menakut-nakuti anjing tersebut. Sampai suatu ketika Geralt secara tiba-tiba mulai sadarkan diri dan beranjak dari lantai. Hanya saja hal itu ternyata tidaklah nyata melainkan cuma pikiran liar yang ada di dalam kepala Jessie. Situasi pun menjadi sulit bagi Jessie dalam kesendirian yang sunyi dan tertekan secara psikologi. Mau tidak mau Jessie mulai mencoba untuk meraih handphone yang ada di sebelahnya. Tapi tetap saja, seberapapun usaha yang dikeluarkannya, ujung-ujungnya handphone itu tidak tersentuh sama sekali. Lalu, Jessie yang merasa haus mulai mencoba untuk meraih segelas air yang berada di atasnya. Akan tetapi, baru saja gelas itu dipegang ternyata mulutnya tidak mampu untuk menjangkau gelas tersebut. Ya dengan berat hati segelas air yang segar itu harus ia letakkan lagi di papan kayu. Singkat cerita berjam-jam sudah dilewati oleh Jessie dengan keadaan tidak berubah sadari awal. Satu-satunya hal yang bisa diperiksa oleh Jessie hanyalah papan kayu yang berada di atasnya. Benar saja di bagian kiri dari papan itu terdapat sebuah kartu yang berhasil diraba oleh Jessie. Seketika itu pun ia menekuk kartu itu secara perlahan sampai-sampai membentuk sebuah sedotan. Untung saja kali ini ide cemerlang dari Jessie membuahkan hasil dan ia langsung menikmati segelas air tanpa ragu. Ya lumayanlah dalam kondisi kayak gini segelas air jauh lebih penting daripada semangkuk makanan. Jessie yang tidak mau menyia-nyiakan air tersebut langsung menyisakannya untuk diminum pada lain waktu. Sedangkan untuk menghemat tenaganya ia pun sengaja tidur di kasur ini dalam kondisi kedua tangan yang masih diborgol. Ketika terbangun Jessie pun langsung berteriak dikarenakan peredaran darah yang ada di pergelangan tangannya sama sekali tidak berjalan dengan baik. Bahkan tangannya terlihat mulai membengkak dan juga membiru dalam waktu satu malam.
Di sisi lain anjing itu pun masih berada di dalam kamar dan jasad suaminya sudah mulai dikerubungi oleh lalat-lalat. Tangannya itu mulai diperban serapi-rapinya. Tapi lagi-lagi saat ia baru saja melihat kunci mobil, Jesse malah terpingsan secara tiba-tiba. Saat terbangun hari pun ternyata sudah menjadi malam, dan ia melihat jasad suaminya yang sudah tidak berbentuk. Dengan keyakinan yang begitu kuat ia pun langsung mengambil kunci mobil dan pergi dari tempat yang mengerikan itu. Namun sialnya Jesse yang sudah terlalu lemas membuat sulit untuk menyetir. Ya ujung-ujungnya ia pun harus menabrak sebuah pohon dan mengalami benturan yang cukup keras. Tapi beruntungnya ada penghuni sebuah rumah yang menyadari suara benturan itu. Alhasil kedua penghuni itu pun beranjak keluar untuk menolong Jesse yang sudah sekarat. Singkat cerita, Jesse dibawa ke rumah sakit dan mengalami trauma yang cukup serius di kepalanya. Hanya saja, setelah beberapa bulan ia berhasil pulih dengan normal dan menulis seluruh kisahnya ke dalam sebuah buku. Walaupun ia harus sendirian tanpa pendamping dan juga tanpa anak seorang pun, tapi ia tetap bahagia untuk memulai kehidupannya yang sudah mulai membaik. Ya, pada intinya film ini cukup unik dikarenakan hanya berkonsep pada satu latar tempat. Meskipun begitu jangan sampailah kita melakukan sesuatu yang tidak masuk akal dan membuat sengsara di kemudian harinya. Oke deh guys, mungkin sampai segini saja pembahasan dari film Geralt Game, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu, dadah.